Bang Deo, bagaimana nih Bang menanggapi terkait kemarin demo yang dan hari ini seperti apa Bang? Ya, demo hari ini agak meningkat karena faktor kemarin ada yang meninggal ya dari pihak ojek online ya, ojol ya. Namanya apa Kurniawan. Kita nggak tahu apakah ini ikutnya sengaja atau nggak sengaja, tapi yang jelas ini diduga pelakunya adalah Brimob ya, korbannya adalah pihak swasta ya. Nah, berkemungkinan ini adalah eksiden atau kecelakaan yang sengaja atau tidaknya kita belum tahu, tapi yang jelas pada dasarnya polisi itu menjalankan tugas negara. Banyak kemungkinan bisa jadi mereka bekerja melanggar protap, bisa jadi mereka bekerja kemudian mengalami kelelahan atau kepanikan sehingga mereka akhirnya melakukan tindakan yang kemudian melanggar hukum, diduga melanggar hukum. Jadi itu tadi, itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat sih mungkin mereka panik ya, sehingga mereka membawakan atau sopirnya melanjutkan kendaraan karena terlalu banyak massa, atau ada perintah menghalau, kemudian mereka menghalau aja yang bertindakan tanpa melihat di depan ada manusia, ada orang yang berdiri atau yang jatuh gitu. Jadi banyak hal yang mungkin masih harus di-clearkan atau diverifikasi melalui saja mereka. Tapi kalau secara hukum sendiri gimana, itu hukumnya sama seperti masyarakat atau beda karena dia anggota gitu Bang maksudnya? Tentunya karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, dan itu tidak disebutkan entah anggota entah apa ya, karena kelalaiannya. Cuman kan kalau mereka sedang menjalankan perintah jabatan atau perintah tugas, tentu mereka akan diberikan hak, cuman jangan sampai mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia kan begitu. Nah, ini termasuk bagian dari pelanggaran. Apakah nanti tergantung nanti pihak antumnya kemudian melaporkan, atau ada masyarakat yang melaporkan karena kelalaiannya atau karena kesengajaan menyebabkan kematian orang lain, kan kita tunggu aja. Kalau ada laporan, baik laporan tipe A maupun tipe D, ya kalau ada itu dijalankan. Kalau ada masyarakat yang nggak puas bahwasanya ini dilihat sebenarnya ini kesengajaan, ya dilaporkan sebagai supaya suatu laporan pidana. Tadi kan sudah dirilis ya Bang, ada 7 orang di Mabes Polri sendiri, tapi dijelaskan bahwa sampai saat ini statusnya itu belum tersangka. Ya, tentunya ini harus makanya verifikasi jelas ya, siapa berbuat apa, bagaimana mereka melakukan tindakan, kemudian apakah mereka lalai, apakah sengaja, itu dulu. Di atasnya lalai atau sengaja, apakah ada perintah atasan gitu. Jadi itu yang kemudian harus didetailkan, ditanyakan secara detail. Kalau sudah ketemu itu, baru kemudian bisa dipetakan apakah mereka sengaja melakukan atau lalai melakukan, karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain kan. Nah, itu setelah itu dapat bisa dibikin laporan tipe A oleh ankumnya sendiri, melaporkan mereka sebagai suatu laporan polisi, baru mereka bisa ditersangkakan. Atau ada masyarakat atau keluarga yang kemudian tidak puas karena ini memang faktanya adalah meninggalnya seseorang, pihak keluarga kemudian melaporkan menjadi suatu laporan polisi. Ini yang kemudian akan menyebabkan menjadi tersangka. Pada titik tadi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan propam, profesi dan pengamanan, yaitu lebih kepada titik berat aturan-aturan prosedur kerja kepolisian. Jadi belum ada hukum pidana yang dimasukkan dalam situ. Jadi hukum pidana harus ada pelapornya. Gitu. Kalau untuk etiknya sendiri Bang, itu secara paksa atau memang udah otomatis? Ya, secara etik mereka melanggar kode etik, melanggar prosedur kerja ya, prosedur dan ketetapan. Jadi mereka melanggar protap kerja sehingga mereka bisa dikenakan pelanggaran pada titik tertentu. Hukuman paling rendah adalah pelanggaran, tapi hukuman yang berikutnya adalah hukum pidana. Gitu. Kalau mereka terbukti memenuhi unsur hukum pidana, ya nanti KUHP yang bekerja. kalau misalnya kelalaian sendiri kena pasal berapa, kalau kesengajaan kena pasal berapa? Kalau barang siapa karena kelalaiannya itu ada pasalnya tuh 339 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau mereka sengaja, ya tentunya pasal pembunuhan jadinya, atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian kan. Jadi mungkin mereka tidak maksud membunuh, tapi akhirnya karena mereka nabrak, dilindas, matilah orang kan begitu. Jadi itu tentu ada pasangan, tergantung dari kategori fakta-fakta yang dilihat di lapangan ya. Paling rendah berapa, di 339 berapa, terus paling besar berapa? Tentu ada hukumannya, ada yang di atas
5 tahun, ada yang 15 tahun. Kalau sengaja tentunya bisa, tapi kalau nggak sengaja kan, kayak kita nggak sengaja berkendaraan nabrak orangnya meninggal kan karena kelalaian. Jadi itu dia. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi ini bicara soal propam sendiri ya Bang ya, mungkin ada perbedaan atau sama aja masyarakat hukumannya dipidana, atau mungkin dari propam sendiri memang ada khusus? Kalau propam tidak mengatur mempersoalan pidana, dia lebih kepada profesi dan pengamanan. Jadi bagaimana mereka bekerja secara profesional sebagai anggota negara yang diperintahkan bekerja kan. Itu. Nah, hukumannya juga sifatnya sanksi kan. Tapi dan bisa masuk penjara juga. Tapi kemudian harus dikaitkan dengan KUHP gitu. Karena yang membuat seseorang di penjara itu adalah KUHP, hukuman pasti ya. Kalau propam itu masuk penjara juga, tapi sifatnya kurungan. Bang, tapi ini kan kalau dari biasanya kan ini kan mobil untuk Atlantis ya, untuk pengurai huru hara itu kan biasanya itu dapat perintah Bang. Dia tidak bisa sembarangan untuk bisa menjalankan untuk. Iya, memang ini seperti itu Bang. Mobil pengurai ini kan hanya untuk menggertak yang membuka jalan kan. Tapi kemudian selalu ada potensi kemudian yang menyebabkan mencelakakan orang lain. Itu memang harus hati-hati. Jadi si pengendara ini harus benar-benar mengedepankan prosedur supaya jangan sampai ada orang lain celaka. Jadi kalau dia mengendarai ini, dia harus tahu nih di depan ada siapa. Dia memang bisa jalan kencang, tapi yang nggak boleh juga kemudian dia main tabrak-tabrakan. Jadi ini kayak mobil pemadam kebakaran yang ngebut tapi nggak boleh nabrak, sama kayak mobil ambulans yang ngebut tapi nggak boleh nabrak. Ada terindikasi gak sih mungkin ada arahan juga dari atasan untuk bisa menguraikan biasanya kan itu Bang? Ya tentunya kita nggak tahu ya, kalau indikasi kan tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Tapi yang jelas kalau dari dalam kita nggak dapat itu adakah apa perintah secara sengaja untuk ngapain enggak. Tapi yang jelas perintah sederhana ada, yaitu tolong ini gunakan sebaik mungkin untuk mengurai supaya konsentrasi massa tidak terbentuk kan. Mungkin begitu. Bang, misal dikurung gitu Bang, itu jabatannya langsung dicopot atau ada kemungkinan bisa kerja lagi Bang? Kasus Sambo itu orang dari copot tidak bisa kerja lagi. Itu contohnya aja. Berarti penegasan ya Bang, walaupun saat ini statusnya terduga pelanggar, tapi kalau misalnya ada yang memperkarakan hukumnya sendiri bisa jadi TSK juga ya Bang? Bisa jadi dong kayak TSK. Berarti harus ada yang melaporkan? Iya, laporan ini bisa laporan tipe A, laporan dari polisi sendiri, bisa juga dari masyarakat, dari keluarga atau siapapun juga yang ini kan kasus yang delik pidana murni jadinya kan.